Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Malam Pak, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Ya, eh, jadi kita langsung aja ya. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita baru bahas soal diagenesis dan juga metamorfisme, sekarang kita akan lebih spesifik bahas soal batuan metamorfnya. Nggak banyak mungkin materinya, secara umum aja soal batuan metamorf. Terus kemudian apa yang perlu kita lakukan dalam mendeskripsikan batuan metamorf, ya, ciri-cirinya apa. Terus kemudian nanti mungkin ada bagian penjelasan soal apa implikasinya dari kita tahu batuan metamorf terhadap pekerjaan kita di dunia pertambangan nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari situ. Oke. Ya, batuan metamorf ya, atau dalam istilah lain disebut juga batuan malihan atau batuan, kayaknya cuma dua ya kita ya, cuma metamorf dan juga malihan ya, istilahnya dua itu. Kalau di peta geologi yang keluaran lama mungkin kita akan lebih sering lihat istilah malihan ya, batuan malihan, atau di buku-buku literatur lama juga malihan. Tapi istilah metamorf ini sudah ada sebenarnya masuk ke kamus ya, ada masuk kamus, jadi bisa kita gunakan kata metamorf ya, batuan metamorf. Ya, jadi intinya kemarin kan prosesnya yang membentuk batuan metamorf adalah metamorfisme ya. Jadi dari batuan asal, ya, batuan asalnya itu namanya protolit, ya istilahnya protolit. Ya. Protolit, batuan asalnya ya protolit. Si protolitnya itu kemudian terkena pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi sehingga membentuklah dia batuan metamorf. Ya. Nah, mengulang penjelasan kemarin bahwa batuan metamorf itu adalah proses yang terjadi karena batuan yang terjadi terbentuk karena proses metamorfisme, di mana biasanya batas proses metamorfisme itu ada di antara 250 sampai 300 derajat Celcius suhunya, ya. Kemudian tekanannya juga relatif lebih tinggi. Nah, nanti biasanya sebetulnya di masing-masing daerah, misalkan di kedalaman yang dangkal dengan suhu yang tinggi gitu ya, atau misalkan di kedalaman yang dalam tapi suhunya relatif kurang, nggak terlalu tinggi gitu ya, atau misalkan bahkan yang tekanan tinggi dan suhu tinggi. Nah, masing-masing zona ini itu nantinya akan menghasilkan batuan metamorf yang berbeda-beda jenisnya. Ya, berarti nanti tekstur dan mineraloginya juga berbeda. Tapi kita tidak akan bahas itu ke sana ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau mempelajari batuan metamorf lebih lanjut, atau mungkin nanti ada yang mau bertanya, silakan ya. Kita bisa bahas lagi. Ya. Nah, pembagian kelompok-kelompok batuan metamorf ini ya berdasarkan faktor-faktor pembentuknya ya, suhu dan juga tekanan. Itu disebut sebagai fasies metamorfisme ya. M aja saya kata. Fasies metamorfisme ya. Kita nggak akan bahas fasies metamorfisme ya. Nah, jadi intinya di suhu dan tekanan tertentu itu nanti dia akan membentuk batuan metamorf dengan karakteristik yang tertentu juga. Tentunya nanti tergantung dari protolit ya, tergantung dari batuan asalnya, karena semua material, mineral ya ataupun senyawa, unsur yang kemudian membentuk batuan metamorf itu harus berasal dari protolit. Ya. Tentunya kalau protolitnya misalnya isinya awalnya dari batu pasir kuarsa dengan misalnya basalt ya, atau gabro ya. Kalau batu pasir kuarsa otomatis kan banyak kuarsanya. Kalau gabro mungkin tidak ada kuarsanya ya, cenderung lebih banyak mineral-mineral mafik. Nah, nanti meskipun nanti dia kena suhu dan tekanan yang sama misalkan ya. Nah, kemudian nanti bisa aja nanti dia membentuk batuan metamorf yang berbeda jenisnya karena faktor itu tadi ya, material yang ada di protolitnya itu juga berbeda. Seperti itu.
Nah, proses-prosesnya kemarin kita sudah bahas juga soal metamorfisme ya. Ada 6. Kalau kita bahas 6 kemarin ya. Ada 6 proses metamorfisme, dari mulai kontak metamorfism yang dia melibatkan intrusi batuan beku yang kontak dengan batuan samping ya. Kemudian ada juga ocean ridge metamorphism, ini yang khusus terjadi di pematang tengah samudra di mid oceanic ridge ya, karena ada magma yang naik ke permukaan atau ya ke arah permukaan ya, sehingga suhunya juga meningkat. Terus kemudian ada juga yang regional metamorphism ya, ini kalau di sini di divergen setting tektoniknya, ini di konvergen di lempeng-lempeng yang saling bertemu. Ada tekanan, ada peningkatan suhu juga, kemudian bisa terjadilah proses metamorfisme. Kemudian setelah itu ada yang high strain, cataclysmic metamorphism ya. High strain ini berarti lebih banyak gaya mekanis yang bekerja ya, tekanannya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suhunya. Nah, ini biasanya di daerah-daerah yang banyak struktur ya, struktur geologi, banyak patahan, banyak sesar. Nah, di daerah-daerah di zona sesarnya, sekitar daerah sesarnya itu biasanya akan terbentuk batuan metamorf juga. Kemudian ada yang burial metamorphism ya, ini karena saya kemarin nemu istilahnya, tapi lupa lagi padanannya apa. Pemendaman, ya, jadi karena makin tebal ya kita punya sedimen, ada lagi sedimen di atasnya, baru lagi terus dan seterusnya. Massa yang membebani sedimen yang paling bawah ini juga makin besar ya, tekanannya makin besar juga, suhunya juga semakin meningkat karena posisinya semakin dalam, sehingga bisa terjadi proses metamorfisme. Kemudian ada yang terakhir shock metamorphism ya, ini ekstraterrestrial dari hantaman meteorit. Nah, ini proses-prosesnya yang membentuk batuan metamorf. Nah, nanti masing-masing proses ini juga sebetulnya punya ciri khas masing-masing ya dalam membentuk batuan metamorf. Nah, biasanya proses metamorfisme yang faktor suhunya itu lebih dominan, suhunya tinggi gitu, tapi tekanannya nggak terlalu besar misalkan ya, biasanya dia akan membentuk batuan metamorf yang tidak berfoliasi ya. Nanti kan kita nanti akan bahas soal foliasi ya, jadi tidak ada penjajaran mineralnya. Kalau misalkan nggak ada ya, kalau yang kontak metamorfisme misalnya nggak ada yang suhu tinggi tapi tekanannya rendah. Tapi kalau misalkan di suhu tinggi dan tekanan tinggi, misalkan seperti di regional metamorphism, itu biasanya kita akan menemukan batuan metamorf yang punya foliasi atau penjajaran mineral. Nah, ini ulang yang kemarin ya. Ada perubahan mineralogi dan juga perubahan tekstur ya. Kalau mineralogi berarti dari mineral yang satu nanti berubah jadi mineral yang lain ya, bereaksi kembali. Kalau perubahan tekstur berarti contohnya misalnya mineral yang tadinya kecil-kecil halus kemudian jadi besar-besar ukurannya, atau mineral yang tadinya tersebar secara acak kemudian dia terorientasi ya, mengalami reorientasi jadi berjajar, atau nanti dia berkumpul di satu bidang tertentu ya, jadi ada pelurusan, ada lineasi atau foliasi. Nah, yang paling utama ya, kalau ini kan saya bakal lebih banyak menjelaskan kalau ini ya, nanti sambil diskusi aja sambil jalan. Kalau ada yang mau tanyakan silakan langsung bertanya. Ya, jadi karena batuan metamorf ini sebetulnya agak unik ya. Pertama dia punya origin yang dia harus punya protolit dulu, ada batuan asal dulu, kena proses metamorfisme baru jadi batuan metamorf. Terus kemudian karakteristiknya juga kalau kita lihat agak cukup berbeda dengan batuan beku ataupun batuan sedimen ya, cukup berlainan. Ya, kalau misalkan batuan beku biasanya ada ukuran butirnya misalkan seragam gitu ya, ukuran butirnya seragam, atau ada yang besar, ada yang kecil ya, tapi saling interlocking. Kalau di batuan metamorf kadang kita sering ketemu juga yang mineralnya seragam semuanya sama gitu kan, atau misalkan yang beda-beda tapi nanti menunjukkan karakteristik, misalkan ada lineasi atau ada foliasi gitu ya, dan sebagainya, agak cukup berbeda. Nah, makanya untuk klasifikasi batuan metamorf itu
Untuk mudahnya itu dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya foliasi ya. Ada foliasi atau ada non foliasi atau tidak ada foliasi atau non foliasi atau non foliated. Itu. Kalau bahasa Indonesia ya berarti foliasi ya. Ini foliation bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya foliasi. 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 Ya, foliasi. Nah, ini dikata ini, foliae ya. Maksudnya itu dia berjajar atau saling menumpuk ya, berjajar seperti daun ya maksudnya itu. Jadi mirip perlapisan tapi sebetulnya bukan perlapisan ya. Kalau di batuan sedimen yang berlapis itu yang satu misalkan ukuran butirnya kasar, yang satu ukuran butirnya halus gitu ya, dia saling berlapis. Kalau di foliasi itu mineralnya yang berjajar. Mineralnya yang berjajar pada bidang tertentu ya. Nah, kira-kira konsep foliasi itu seperti ini ya kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah hand specimen batuan ya, yang ini. Kemudian ya supaya lebih gampang kita bikin sketsanya ya. Jadi ada beberapa mineral yang bentuknya tabular ya, yang garis putus-putus ya, kita anggap itu mineral yang tabular ya, arahnya kira-kira ke sana ya, arah penjajaran mineralnya. Kalau kita lihat mungkin dari sisi sebelah sini itu nggak kelihatan terorientasi ya, jadi kelihatan acak aja penampakannya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi yang lain, ternyata ada bagian yang berjajar ya, sebelah sini itu lurus-lurus. Kita lihat mungkin lebih dekat yang warna putih atau warna hitam ya. Ternyata dia membentuk arah saling berjajar ke arah tertentu ya, ke arah sini, ke arah sana ya. Nah, analogi mudahnya ya kalau misalkan kita punya sedotan ya, sedotan kemudian kita ikat jadi satu semuanya pakai karet misalnya diikat. Nah, penjajaran mineral yang dimaksud itu kira-kira seperti itu ya. Jadi mineralnya berjajar ke arah searah dengan panjangnya sedotan. Nah, terus kemudian tapi di sisi lain dia kelihatan saling numpuk ya, nggak kelihatan terorientasi. Gitu. Nah, ini kasus yang pertama. Atau bisa juga foliasi yang dimaksud adalah mineralnya mineralnya itu, nah foliated surface displays non-linear hornblende grains. Jadi di satu sisi, misalkan di bagian sini, ya di bidang ini, kalau misalkan kita lihat dari atas, itu dia tidak kelihatan terorientasi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ke bagian lain, nah ke sebelah sininya, nah di sini ternyata ada penjajaran ya di sini. Nah, ada bidangnya. Foliated plagioclase and hornblende. Nah, ternyata plagioclase dan hornblende itu ternyata mereka berjajar ya. Nah, cukup mudah sebetulnya plagioclase dan hornblende karena kedua mineral ini bentuknya tabular, ya, memanjang. Jadi kalau kita mau melihat ada penjajaran atau enggak, lebih mudah kita lihatnya di plagioclase atau hornblende. Ya. Itu. Nah, nah foliasi ini sebetulnya selain apa pembeda nantinya dia termasuk jenis batuan metamorf yang mana yang foliated atau non foliated ya, ada atau tidaknya foliasi. Nantinya dia juga bisa membedakan derajat proses metamorfismenya ya, apakah nanti derajatnya tinggi, sedang atau rendah ya. Semakin tinggi derajat metamorfismenya maka penjajaran mineralnya akan semakin distinct ya, maksudnya semakin ketara, semakin kelihatan antara mineral yang bentuknya granular ya, bulat-bulat dengan mineral-mineral pipih ya, itu bisa terlihat dengan jelas perbedaannya. Kalau nanti misalkan tidak terlihat perbedaan yang jelas antara mineral yang berbutir yang granular dengan mineral pipih, ya berarti dia derajat metamorfismenya semakin rendah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, implikasinya kemana? Implikasinya nanti ke kita mengidentifikasi genesanya atau proses pembentukannya ya. Kalau misalkan derajat metamorfismenya lebih tinggi ya, berarti nanti suhu dan tekanannya juga kemungkinan dia juga lebih tinggi ya dibandingkan dengan batuan lain yang derajat metamorfismenya lebih rendah. Ya, ini jenis-jenis foliasi yang nantinya kita akan temukan di batuan metamorf ya. Jadi ada empat tipe foliasi.
Yang pertama ada yang slaty cleavage ya, jadi cleavage ini kan belahan ya. Jadi bentuknya pipih ya. Bentuknya pipih karena memang terdiri dari mineral-mineral yang pipih ya, silicates, jadi mineral silikat yang pipih bentuknya. Kemudian kita tidak bisa atau mungkin sulit membedakan mana mineral yang granular yang berbutir hampir mirip dengan yang slaty cleavage sebetulnya. Ya, filitik ya, bahasa Indonesia juga pakai F, filitik ya, mirip dengan slaty cleavage juga, lebih dominan mineral pipih, tapi di situ kita bisa mulai melihat ada mineral-mineral yang granular, yang bulat-bulat, nah yang berbutir di sini ya contohnya, dimulai bisa dibedakan termasuk filitik. Nah antara slaty cleavage dan juga filitik itu agak susah sih sebetulnya dibedakan ya, karena keduanya itu punya ciri-ciri yang hampir mirip ya, lebih dominan mineral pipihnya dibandingkan yang granular. Karena itu kadang ada yang sulit membedakan ya, entah itu dia slaty cleavage atau filitik ya. Jadi kadang yang filitik dikiranya slaty, tapi kalau yang slaty cleavage dikiranya filitik. Kadang seperti itu juga. Ya. Kemudian yang ketiga ada skistosik ya. Kalau skistosik ini ya. Ya, yang selanjutnya ada skistosik. Ya, skistosik ini berarti sederhananya itu derajatnya lebih tinggi daripada yang ini ya. Jadi mineral granularnya mulai terpisah dan kita bisa melihat penjajarannya dengan cukup jelas ya. Tapi masih cukup dominan juga kita jumpai mineral yang pipih itu, yang skistosik ya. Penjajarannya kira-kira seperti ini. Nah biasanya mineral yang granularnya ini, yang bulat-bulat itu kuarsa, feldspar ya, quartz, feldspar, atau misalnya mineral lain yang sering kita jumpai itu garnet mungkin ya, terus kemudian dan mineral-mineral lain yang khas batuan metamorf. Ya, garnet sih biasanya yang khas ya. Nah, gitu ya. Jadi ada orientasi antara mineral yang granular dengan mineral yang pipih ya. Sini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ada gneisik. Ya. Harusnya dibacanya naisik ya. Jadi kalau kita cari referensi namanya gneiss ya, tapi bukan gneiss dibacanya, bahasa Indonesianya gneiss, tapi bahasa Inggrisnya nice. Ya. Ini dibacanya pun naisik sebenarnya sama. Ya. Jadi di gneisik ini kita punya penjajaran mineralnya yang lebih jelas kelihatan ya, dominan mineral granular. Nah, terus kemudian jarang sekali kita jumpai mineral yang planar ya, yang pipih gitu, jadi lebih terlihat jelas. Kadang juga bisa memunculkan bending ya, maksudnya misalkan kuarsa kalau di skis misalkan ya, kita ketemunya bulat-bulat seperti ini granular, tapi di gneiss kadang-kadang nah, dia ada semacam dalam tanda kutip mungkin urat atau ada perlapisan kecil-kecil semu ya yang isinya mineral tersebut ya, kuarsa misalnya gitu ya, untuk bending itu yang gneiss ya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya dari slaty cleavage sampai dengan gneisik itu apa istilahnya dominasi mineral pipihnya ya, semakin ke arah slaty cleavage itu dominasi mineral pipihnya semakin banyak, makin ke arah gneiss itu mineral pipihnya semakin sedikit. Bisa seperti itu. Nah ini cukup mudah sebetulnya metamorf ya, apalagi untuk batuan metamorf yang berfoliasi ya. Tinggal kita ambil nama batuannya berdasarkan struktur atau tekstur foliasinya ya. Kalau slaty ya berarti slate ya, slate atau batu sabak. Kalau filitik ya berarti filit namanya. Kalau skis ya skis ya, kalau bahasa Indonesianya sekis ditulisnya SEKIS. Kemudian kalau gneisik ya berarti genes ya. Kalau bahasa Indonesia, saya belum tulis. Bahasa Indonesianya itu ditulis genes ya. Meskipun kadang ada juga orang yang bikin peta geologi misalkan deskripsi dia nuliskan namanya GNEISS gneiss biasa ya, tapi kalau kita lihat di peta geologi referensi yang lama bahkan mungkin sampai sekarang juga masih sama istilahnya gneiss ditulisnya ya. Gitu ya. Nah, cukup sederhana ya penamaannya. Jadi kita nggak usah terlalu pusing
ngitung komposisi mineral ya, karena kalau batuan metamorf itu cukup kita menamakan berdasarkan teksturnya saja, kecuali nanti yang non foliasi ada ya, persyaratan lain untuk menamakannya itu ya. Tapi kalau yang foliasi cukup sederhana, kita cuma punya 4 jenis batuan. Nah tapi nantinya kita tetap perlu mengidentifikasi komposisi mineralnya, karena beberapa jenis mineral itu ada yang dominan, ada yang tidak ya. Kadang di satu jenis batuan dia tidak dominan, tapi di batuan lain dia dominan ya. Nantinya mineral apa yang dominan di batuan ini ya, di batuan metamorf yang terfoliasi ini, dia nantinya berpengaruh terhadap penamaannya. Misalnya skis ya, kalau di skisnya itu banyak kuarsa ya berarti skis kuarsa, atau misalkan di skisnya banyak klorit ya berarti jadi skis klorit gitu ya. Kalau misalkan apa lagi ya, gneiss misalkan banyak garnetnya ya berarti jadi gneiss garnet ya. Jadi nanti berpengaruh terhadap namanya. Gitu. Biasanya yang paling banyak namanya skis ya, skis macam-macam. Ada mungkin ada yang karena dominan mineral yang warnanya kehijauan jadi skis hijau gitu ya namanya. Ada yang dominan mineralnya kebiruan jadi skis biru dan lain sebagainya, banyak ya. Gitu. Tapi kalau misalkan sederhana mudahnya untuk batuan metamorf yang berfoliasi ya ini cuma ada 4 ya, slate, fillet, skis dan juga gneiss. Nah, berarti kalau foliasi bedanya dengan foliasi tadi dia tidak menunjukkan penjajaran mineral ya, nggak ada penjajaran mineral. Jadi mineralnya ya tidak terorientasi. Kemudian biasanya bentuknya itu granular, butirannya ukuran butirnya itu besar-besar, butir mineralnya maksudnya. Ukuran butirnya besar-besar. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa jenis batuan metamorf yang non foliasi yang umum kita jumpai. Yang pertama Hornfels namanya, ya. Hornfelsik ya, strukturnya Hornfelsik sama, dia juga non foliasi ya, tapi karena dia didominasi oleh mineral mafic kebanyakannya ya, warnanya cenderung lebih gelap. Kemudian ada juga marble ya bahasa Inggris ya. Ini berarti asalnya dari batu gamping ya, dari limestone. Ya, dia kena metamorfisme kontak ya, ketemu intrusi batuan beku, terus kemudian mineral karbonatnya yang ada di batu gamping, kemudian dia tumbuh ya, jadi maksudnya semakin besar ukuran ukuran kristalnya, jadilah marmer. Terus kemudian ada juga kuarsit ya. Kalau kuarsit berarti dia dominannya kuarsa ya. Asalnya dari mana? Biasanya dari dari batu pasir kuarsa misalkan, karena di batu pasir kuarsa kan kuarsanya cukup banyak. Kemudian karena suhu dan tekanan dia tumbuh ya, di mineralnya itu semakin besar ukurannya sehingga jadilah kuarsit. Oke, nah itu dia. Kemudian deskripsi batuan metamorf ya. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kita identifikasi warnanya, kita identifikasi tekstur, dan juga komposisi mineral. Sebentar, saya ada telepon.
Nah, kita lanjutkan lagi. Maaf tadi tertunda sebentar. Nah, jadi untuk batuan metamorf ya, deskripsinya itu ada 3 hal yang perlu kita ya, atau konfoliasi ya. Itu warnanya ya, kalau warna macam-macam ya, bisa kehijauan, abu-abu, putih, kuning, coklat dan sebagainya ya. Kalau komposisi mineral berarti mineral apa saja yang bisa kita jumpai di batuan metamorf tersebut. Ya. Nanti karena beberapa mineral yang dominan ya, mungkin nanti cukup berpengaruh terhadap penamaannya, jadi lebih spesifik nanti ya. Contoh tadi misalkan jadi skis mika atau skis klorid gitu ya, karena mineral tertentu itu cukup dominan, ya, cukup banyak jumlahnya. Ya, ada beberapa referensi soal soal klasifikasi batu metamorf, tapi beberapa ada yang sudah membuat penyederhanaannya, jadi kita bisa lebih mudah foliasi. Ada kemudian nama batuannya apa ya, dan kita juga bisa sebagian mengidentifikasi parent rocknya atau protolitnya apa ya, batuan asalnya apa. Contoh misalkan kita punya batuan ini foliated ya, foliated, terus kemudian kita punya batuan metamorf yang fine grain ya, jadi ukuran mineralnya itu halus, kecil-kecil, fine crystalline, terus kemudian ada mineral-mineral yang pipih ya, contohnya misalkan mika ya, mineral pipih, terus kemudian ini ya dark silicates and mika, maka kemudian namanya adalah fillet ya, asal batuannya atau protolitnya itu siltstone atau serpih ya, shale. Atau misalkan yang lain, misalnya kita punya batuan metamorf yang ukuran butir mineralnya cukup kasar ya, jadi sedang sampai kasar. Terus kemudian, nah ini skistos ya, skistosik. Kemudian dia juga punya misalkan mineralnya itu, nah kita punya klorid, ya, biotit, muskovit, ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita bisa namai batuannya. Tergantung nanti mineral dominannya apa. Kalau misalkan banyak mikanya, ya berarti jadi mika skis atau skis mika. Kalau ada garnetnya dan cukup banyak, berarti jadi garnet skis. Gitu ya. Kemudian batuan asalnya dari sini. Tuh. Itu untuk yang foliasi. Nah, kemudian untuk yang non foliasi, non foliated, itu kita sama ya, identifikasi berdasarkan ada tulisan foliasi ini sudah jelas non foliated, terus kemudian textural features-nya bagaimana, komposisi mineral dan juga kemudian nama batuannya apa ya. Misalnya kita punya contoh yang ini, kita punya ukuran butirnya halus ya misalnya, atau misalkan nggak kelihatan ukuran butir mineralnya. Kemudian warnanya gelap, ya, dark color berarti yang ini ya, fine microcrystalline dan sebagainya. Terus kemudian ada mineral-mineral silikat yang gelap ya, berarti kalau warnanya gelap, kebanyakan dia komposisinya biasanya mineral silikat yang gelap, ya, microscopic dark silicate. Mungkin nggak kelihatan ya, nggak terlihat oleh mata telanjang, ukurannya mikroskopik, atau kadang terlihat juga. Namanya bisa conveals ya, batuan asalnya bisa banyak ya. Bisa batuan sedimen, bisa dari batuan beku juga bisa ya, banyak jenisnya yang bisa jadi conveals. Atau misalkan yang lain yang ukuran butirnya ini apa kasar, kemudian warnanya putih kekuningan, terus kemudian dominannya adalah kalsit atau dolomit misalnya gitu ya. Kan kalau kalsit bisa kita tesnya dengan ini ya, kalsit effervescent with chloride acid ya, jadi dia bereaksi kalau misalnya kita deteksi dengan asam klorida HCl maksudnya. Nah, kemudian bisa kita beri nama sebagai marmer ya, marble. Asal batuannya berarti dari limestone atau dolostone, dolomit ya. Dan banyak lagi dan lain-lain. Jadi sudah diskemakan ya, ini di klasifikasi yang ini sudah diskemakan bagaimana cara kita mengidentifikasi
memberi nama batuan metamorf berdasarkan textural features dan juga mineral composition ya, komposisi mineral ya. Jadi cukup sederhana memang kalau misalkan batuan metamorf. Sebenarnya cukup sulit dideskripsi karena tidak umum bagi sebagian orang, karena kan lebih seringnya ketemu batuan beku dan juga batuan sedimen ya. Tapi lebih mudah dalam hal penamaan karena cuma mengelompokkan dari teksturnya saja ya. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Anggi? Tadi mau siapa yang ngerasain tadi? Nggak jadi. Oke, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Sampai sini soal batuan metamorf atau mungkin proses metamorfisme yang kemarin kita bahas juga. Jelas, Pak. Oke ya, kalau cukup jelas. Nah, terus kemudian yang bagian terakhirnya adalah, nah ini endapan bahan galian yang berhubungan dengan batuan metamorf ya. Jadi beberapa jenis batuan metamorf itu merupakan bahan galian yang cukup terkenal yang sering kita dengar namanya, contohnya marmer ya. Di beberapa daerah di Indonesia juga ada tambang marmer yang kita tahu dan produksinya juga cukup besar ya. Di Jawa Timur kalau nggak salah ada ya, salah satunya. Kemudian yang unik dari tambang marmer adalah kita bisa motong marmernya di tempat ya. Jadi ada alat buat memotong marmernya di tempat, jadi langsung dibentuk pada saat itu ya. Hasilnya misalnya berupa blok-blok kotak-kotak ya. Itu ya, marmer paling umum kita jumpai. Fungsinya marmer ya kebanyakan buat ornamen ya, karena ornamen yang asli marmer itu jelas harganya lebih mahal dibandingkan dengan, ada juga yang marmer-marmeran kita bisa bilang begitu ya. Jadi batu gamping yang dibakar biasanya, terus kemudian kadang kalau di bahasa pasar kan disebutnya jadi marmer juga, padahal kan marmer-marmeran ya, dia kan batu gamping yang dibakar yang dibuat nantinya supaya mirip dengan marmer yang sungguhan ya. Tapi kalau marmer aslinya kira-kira seperti ini tambangnya bentuknya. Kemudian di jenis batuan lain ya, kadang kita juga bisa menemukan ada akumulasi ya, urat-urat kuarsa misalkan gitu ya di batuan metamorf diskis umumnya ya. Nah, kemudian urat-urat kuarsa ini juga beberapa ada yang dia merupakan merupakan bagian dari proses mineralisasi ya. Jadi di urat-urat kuarsa ini kita bisa menemukan logam-logam berharga ya, precious metal, contohnya emas ya, Au, Ag, Cu gitu, di urat-urat kuarsa di batuan metamorf. Itu contohnya misalkan yang cukup terkenal di daerah di Sulawesi ya, di Sulawesi Tenggara ada, di Bombana Sulawesi Tenggara kalau nggak salah, di Bombana juga ada ya. Itu cukup terkenal dan memang di situ urat-urat kuarsanya ditemukan, ada yang sejajar atau misalkan dia searah dengan foliasinya, ada juga yang memotong arah foliasinya ya. Itu mineralisasinya macam-macam, tapi salah satu yang dominannya adalah ya ini ya, urat-urat kuarsa yang sejajar atau searah dengan foliasi. Di sini mereka nambangnya. Itu. Ya. Nah, sebetulnya ada banyak lagi contohnya lain, tapi paling umum yang biasa kita jumpai ini ya. Meskipun sebetulnya tidak seberagam batuan beku dan nggak seumum batuan beku, kita bisa ketemu kita bisa ketemu endapan bahan galian ya. Misalkan kalau batuan beku kan beragam ya, kita bisa menjumpai misalnya nikel itu juga dari batuan beku ya, ultra basa. Kemudian apalagi misalkan emas gitu ya, terus kemudian tembaga, porfiri, emas yang urat tapi termal dan lain sebagainya, cukup beragam. Dan di batuan sedimen juga ya, kita kenal misalkan bisa juga dari batu pasir kuarsanya gitu kan, bisa juga dari batu bara mungkin dan lain sebagainya ya. Tapi batuan metamorf mungkin nggak banyak ya, karena kurang umum juga sebetulnya kita jumpai di daerah kita gitu. Tapi beberapa ada yang memang bisa kita manfaatkan sebagai bahan galian secara langsung ataupun bisa
nantinya dia sebagai apa istilahnya, sebagai host ya, sebagai tempatnya bagi proses mineralisasi yang lebih lanjut gitu. Ya. Tapi ada juga contoh lain misalkan metamorf saya tahu ya di daerah sana. Jadi beberapa endapan boksit di sana itu batuan asalnya itu dia terbentuk dari proses pelapukan batuan metamorf. Ada juga ya yang dari gneiss atau kalau nggak salah dari skis. Beberapa ya sama ya, karena dia juga kan punya mineral aluminosilikat juga ya. Kalau lapuk ya, dia bisa jadi boksit juga nantinya. Gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dicukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk minggu depan, saya sebetulnya sama Pak Imam yang mengampu pemetaan eksplorasi itu ada rencana ke kampus minggu depan mungkin ya. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Jadi kalau misalnya minggu depan kami jadi ke kampus, mungkin kita akan coba atur waktunya supaya ada waktu supaya semua mata kuliahnya bisa kuliah offline ya, jadi mumpung di sana gitu. Nanti akan saya infokan lebih lanjut atau mungkin nanti Pak Edo nanti yang menginformasikan lebih lanjut gitu ya barangkali. Oke, kalau begitu terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selalu.